Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan pada masa sekarang ini. Baik anak-anak, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 7, subtema 2, pembelajaran 2. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahma, yang artinya kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita menuju kepada tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan yang pertama, setelah kalian mengamati pertunjukan tarian daerah, kalian nanti akan dapat menjelaskan pola lantai dengan benar. Yang kedua, setelah pertunjukan tarian daerah, kalian dapat memperagakan pola lantai gerakan tarian daerah tersebut yang sudah kalian amati dengan rasa percaya diri. Yang ketiga, setelah membaca teks, kalian akan mampu menemukan informasi baru dengan benar dari tarian tersebut. Dan selanjutnya, setelah kalian menuliskan informasi yang kalian dapat membedakan pengertian listrik statis, listrik dinamis dengan bahasa yang kalian pahami. Yang kelima, setelah kalian mencermati gambar-gambar alat elektronik, kalian dapat menjelaskan penyebab alat elektronik dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Baik anak-anak, mari kita membuka halaman tema 7, subtema 2, dan juga pembelajaran 2 anak-anak ya. Coba kalian buka terlebih dahulu, cari halamannya. Baik, selanjutnya pola lantai gerak tari. Ayo membaca. Saat penari memeragakan suatu tarian, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan, seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Garis imajiner ini juga dapat kita gambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis ini dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Pola lantai juga merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Perhatikan gambar-gambar berikut. Perhatikan. Pada gambar A, penari bergerak lurus melalui garis lurus ke depan. Pada gambar B, penari bergerak melalui garis diagonal. Pada gambar C, penari bergerak melalui garis horizontal. Pada gambar D, penari bergerak melalui garis diagonal. Pada gambar E,
penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Pada gambar F, penari bergerak melalui garis lingkaran. Nah, coba kalian amati dan juga perhatikan pada gambar yang sudah ada pada gambar A, B, C, D, E, dan juga F. Selanjutnya, formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Ini kalian perhatikan. A, ini adalah simbol dari seorang penari. Lalu disusul dengan B, C, dan juga E. Nah, garis yang seperti ini namanya garis pola lantai diagonal. Yang B, formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Ini jika disambungkan, jika diberi garis akan membentuk pola segi 5 begitu. Lalu yang C, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Formasi penari membentuk pola lantai zigzag. Coba kalian bisa lihat pola lantai A. Maksud saya yang D ini, mohon maaf. Formasi penari membentuk pola lantai zigzag. Coba kalian lihat dari A ke B ke C, D, dan juga E. Nah, ini simbol A ini adalah seorang penari anak-anak ya. Disimbolkan oleh titik dan juga segitiga ini. Lalu gambar yang E, formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Coba kalian lihat dari penari A, penari B, penari C, penari D, dan juga E. Penari F, pada gambar F, penari bergerak melalui garis diagonal. Coba kalian lihat dari penari A sampai penari E, ini membentuknya pola diagonal. Selanjutnya, perhatikan contoh beberapa gambar tarian berikut. Nah, ini adalah tarian dari Bali. Lalu pada gambar yang di samping ini adalah tarian dari Aceh. Nanti kalian bisa mencari tahu informasi yang terdapat pada tarian tersebut. Nah, apakah ini membentuk pola diagonal atau zigzag? Coba nanti kalian mencari tahu informasi apa saja yang terdapat pada tarian yang ada pada layar di depan ini. Selanjutnya, tugas kalian yaitu berdasarkan teks pola lantai gerak tari, kerjakan tugas berikut. Tuliskan kembali pengertian pola lantai menggunakan bahasamu sendiri. Usahakan agar orang lain memahami dengan mudah saat membaca tulisanmu. Gunakan kosakata baku. Gambarlah pola lantai yang terlihat dari gambar dua tarian pada teks tersebut. Pada teks pola lantai gerak tari terdapat foto tari legong. Penari tari legong membawa kipas. Kipas digunakan sebagai penunjang gerak tari dan unsur keindahan penampilan tari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan kipas saat udara panas. Namun, saat ini manusia telah banyak menggunakan kipas angin atau alat pendingin ruangan. Kipas angin dan alat pendingin ruangan merupakan contoh alat elektronik, yaitu alat yang bekerja menggunakan listrik. Ayo bercerita. Pada pembelajaran 1, kamu mendapat tugas ini. Tugas yang pertama, kamu telah membaca teks listrik statis dan listrik dinamis. Pengetahuan apa yang kamu dapat dari teks tersebut, tuliskan dengan bahasamu sendiri. Jadi, kalian bisa menuliskan teks tersebut dengan bahasa kalian sendiri. Yang kedua, carilah contoh lain yang menunjukkan gejala listrik statis. Berikutnya, pada pembelajaran 2, bacakan hasil tugasmu di depan bapak atau ibu guru pada teman-temanmu. Nah, ini kalian bisa membacakannya di depan orang tua juga bisa, depan kakak juga bisa. Baik anak-anak, selanjutnya ayo berdiskusi. Yang muncul pada gambar pertama, perlu kalian ketahui ini adalah gambar apa anak-anak? Ya, benar sekali, ini adalah gambar senter. Lalu yang kedua, ini adalah gambar kipas angin. Lalu yang ketiga, ini adalah gambar setrika. Yang keempat, ini adalah gambar lemari es. Ataupun bisa juga seringkali kita bahasanya itu menyebutkan kulkas anak-anak ya.
Selanjutnya, nah ini ada tugas lagi. Tuliskan peralatan elektronik yang kamu ketahui beserta fungsinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Nama elektronik lampu, fungsinya apa? Sebagai alat penerangan. Lalu yang kedua sampai 3, 4, 5 sampai ke 6 ini kalian mencari alat elektronik dan juga sebutkan fungsi dari alat tersebut. Peralatan elektronik dapat bekerja karena ada aliran arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Energi listrik dapat diubah menjadi energi lain. Saat arus listrik mengalir melewati bohlam, bohlam akan menyala. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak. Saat arus listrik mengalir melewati motor di dalam kipas angin, motor akan berputar dan menggerakkan bilah-bilah kipas angin. Saat arus listrik melewati elemen pemanas di dalam setrika, elemen akan menjadi panas. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Pada lemari pendingin, arus listrik akan memutar motor pada mesin lemari pendingin dan membuat bahan pendingin bekerja. Nah, ini kesimpulannya anak-anak ya. Jadi dari energi listrik tersebut dapat diubah menjadi energi gerak yang lainnya. Misalnya seperti ini, seperti energi listrik tersebut tadi anak-anak ya. Bahwa mesin yang berada dalam kulkas itu anginnya, kipas yang terdapat dalam kulkas itu berputar sehingga menyebabkan lemari es menjadi dingin. Ayo renungkan apa yang kamu pelajari pada hari ini. Coba nanti kalian tuliskan pada buku tema yang kalian punya. Apa yang kamu ketahui tentang pola lantai gerak tarik. Nah, jadi kalian nanti mencari informasi pola lantai gerak tari yang kalian ketahui. Kalian bisa mencarinya di YouTube ataupun nanti Pak Fajar akan menyediakan pola gerak tari yang ada pada YouTube. Baik anak-anak, mungkin sekian pembelajaran ataupun informasi yang dapat Pak Fajar sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita membaca doa setelah belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tabada'ahu wa arinal batila batilan warzuqna tinabahu. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran agar kami dapat mengikutinya, tunjukkanlah kepada kami keburukan agar kami dapat menjauhinya. Baik, sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.